Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film fiksi ilmiah drama yang berjudul In My Room tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pria kacau yang entah karena apa mendadak menjadi manusia terakhir yang ada. Hal itu pun memaksanya untuk bertahan hidup secara mandiri demi melanjutkan hidupnya. Oke guys, bagaimanakah petualangannya di dunia yang sepi itu? Langsung saja genjot ke plotnya guys. Film berlatar di Jerman, di mana ada konferensi pers yang siap diliput oleh para kameramen berita. Salah satu kameramen itu adalah Armin, pria yang menjadi kameramen dadakan karena sangat membutuhkan uang. Di sini Armin nampak kebingungan menggunakan kamera itu. Bahkan dia tak memahami tombol rekam pada kameranya, sehingga banyak momen-momen penting yang tidak dia rekam. Rekan kerjanya pun langsung melihat hasil kinerja Armin, namun hasilnya mengecewakan hingga membuat atasannya marah besar karena kesalahan konyolnya ini. Namun di sini Armin terus ngeyel dan nyuruh bosnya untuk memakluminya. Atasannya itu makin marah dan memecat Armin saat itu juga. Untungnya rekan Armin yang baik hati mau membantunya, di mana dia meminjamkan sebagian uangnya untuk membantu Armin. Setelah mendapatkan pinjaman uang, Armin malah pergi ke klub malam, di mana teman prianya sampai mengejeknya karena usia Armin yang tak lagi cocok di tempat ini. Diketahui bahwa Armin adalah pria bujangan berumur 40 tahun yang hidupnya selalu berantakan. Di dalam klub malam ini, Armin berlanjut menemui gadis muda yang merupakan anak temannya. Armin mentraktirnya untuk berkencan semalaman, sampai dia mengajak gadis itu pergi ke apartemennya. Di dalam kamar, suasana nampak membosankan karena Armin tak pandai merayu wanita. Mereka berdua berniat bermesraan, namun tak romantis sama sekali. Armin mengajaknya untuk memulai ronde di kasur, namun gadis itu merasa bosan dan memilih untuk sikat gigi terlebih dulu. Di sini Armin menyarankannya untuk memakai sikat gigi baru, mengatakan bahwa dia tidak ingin menularkan bakteri ke mulutnya. Ucapan dan sikap Armin ini membuat gadis ini tersinggung, sehingga dia pun buru-buru pergi meninggalkan Armin. Tanpa basa-basi, Armin membiarkannya pergi, lalu dia melanjutkan aktivitas sikat giginya seperti biasa. Beberapa saat, gadis kencannya itu kembali, tapi hanya untuk mengambil tasnya yang tertinggal dan pergi begitu saja. Paginya, Armin berjalan di tengah-tengah warga yang sedang demo. Kondisi kota nampak kurang stabil, sehingga membuatnya makin sulit mencari pekerjaan. Ayah Armin mendadak menelpon, mengabarkan bahwa neneknya sakit parah. Tentu Armin ingin menemui neneknya itu, tapi ayahnya sepertinya menolaknya untuk datang. Walaupun begitu, Armin tetap pergi ke rumah keluarganya. Di tengah jalan, radio di mobilnya menyiarkan sebuah berita di mana Rusia dikabarkan telah mengambil alih wilayah Crimea yang mengakibatkan Amerika turun tangan. Para pemimpin Amerika dikabarkan berkumpul untuk rapat lebih lanjut. Di sini Armin nampak tak peduli dengan informasi apapun. Dia hanya melamun, membayangkan bagaimana kabar keluarganya, mengingat Armin sendiri tak pernah pulang selama bertahun-tahun. Armin pun sampai ke rumah keluarganya, di mana dia melihat dokter yang sedang memeriksa neneknya. Dokter memeriksa kondisi tenggorokan nenek, yang sepertinya tidak ada harapan lagi untuk selamat. Sedangkan di sini, sang ayah memberitahu Armin bahwa neneknya itu telah terbaring sakit selama bertahun-tahun karena faktor usia, dan hanya meninggalkan alat aspirator untuk membantu nenek itu bernafas. Malamnya Armin mencoba mengirim pesan kepada ibunya yang bernama Renet yang tinggal terpisah dari rumah ini. Armin ingin mengatakan bahwa dia sedang berada di rumah, sekaligus memberitahu bahwa nenek sedang kritis. Namun di sini Armin nampak berat hati, lalu dia membatalkan SMS-nya itu. Semalaman dia tak bisa tidur. Dia pergi ke ruangan nenek dan melihat betapa letihnya ayahnya merawat sang nenek itu. Armin tidur di pelukan neneknya, lalu sesaat kemudian ayahnya bangun untuk menyuruh Armin ke kamar. Di sini Armin bertanya kepada ayahnya, mengapa dari dulu dia tidak membawa nenek ke panti jompo saja. Tapi di sini ayahnya tidak mungkin melakukan itu, karena dia sangat kesepian. Armin dan ayahnya ngobrol ringan, sembari menyaksikan acara TV. Lalu sesaat kemudian, seorang wanita bernama Lilo datang membawakan belanjaan. Di sini Armin pun kenalan dengannya.
Ayah Armin mendekati Lilo di dapur. Lalu Lilo menanyakan apakah Armin mengetahui hubungan mereka. Ayah pun menjawab bahwa dia tak akan memberitahunya. Lilo dan ayah berlanjut mencoba menghibur nenek dengan musik klasik. Sedangkan Armin makin penasaran dengan apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Armin, Lilo, dan ayah melanjutkan makan bersama. Ayah mengatakan bahwa Lilo adalah rekannya dan dia adalah seorang anggota dewan. Di sini Armin mulai muak saat ayahnya itu terus saja memuji kelebihan Lilo. Armin kemudian mengeluarkan kata-kata yang merendahkan jabatan Lilo hingga membuat Lilo tersinggung dan pamit pergi. Ja, hast du mal mit der gearbeitet? Als ARD. Vielleicht Unterschätzt den Bürgermeister von Floto nicht, das ist ein guter Typ. Ich muss mich vorbereiten. Ja, Lilo ist im Gemeinderat, weißt du? Tschüss. Setelah Lilo pergi, ayah pun curhat, memberitahu Armin bahwa dia menjalin hubungan baru dengan Lilo, dan ibu Armin selama ini belum tahu hal itu. Bertahun-tahun yang lalu, Renet lebih memilih untuk meninggalkannya tanpa kabar, sehingga membuatnya kesepian cukup lama. Armin menyuruhnya untuk berhenti cerita, karena dia sendiri tak begitu peduli dengan semua itu. Ayahnya kemudian bertanya pada Armin, apakah dia ingin memiliki anak. Lalu Armin menjawab bahwa dia tak mau memiliki anak sampai kapanpun. Selama tinggal bersama ayahnya, Armin terkadang keluar malam sendiri untuk merokok. Di luar rumah, dia juga bertemu tetangganya yang bernama Lothar dan anjingnya yang dipanggil Kosmos. Ketika itu, Lothar akan pergi berburu dan mengajak Armin. Tapi di sini Armin menolak karena dia tak ingin mengacaukan perburuannya itu. Esoknya, Armin nampak menemani neneknya. Ayahnya kemudian datang, menggantikan Armin untuk merawat nenek. Armin berlanjut membuat kopi untuk ayahnya. Namun sesaat kemudian, ayahnya tiba-tiba memanggilnya dengan tatapan yang hancur. Lalu Armin segera melihat neneknya itu, menemukan bahwa neneknya itu telah meninggal dunia. Di sini mereka berdua pun melepas semua peralatan neneknya. Lalu Armin menyiapkan baju untuk acara kematian mereka. Di sini ayah Armin nampak terdiam linglung. Lalu dia meminta Armin untuk pergi meninggalkannya. Armin pamit untuk memanggil ibunya untuk mengabarkan kabar duka ini, tapi ayah tetap saja menolak karena tak ingin mengganggu aktivitas mereka. Di sini ayahnya nampak terkena tekanan mental, di mana dia selalu merasa bersalah dan tak ingin meminta tolong kepada istrinya, bahkan anaknya sendiri, membuat masing-masing dari mereka terlihat saling canggung. Ditambah lagi, ayahnya memiliki hubungan baru dengan Lilo, yang pastinya akan membuat istri lamanya makin sedih. Namun Armin memahami ayahnya itu, membuat ayahnya menangis. Walau tak diperbolehkan ayahnya, Armin tetap pergi memanggil ibunya. Ketika Armin sampai di rumah ibunya yang terpisah, dia melihat ibunya sedang sibuk melakukan latihan paduan suara. Ibunya itu nampak gembira, hingga membuat Armin tak tega untuk mengabarkan berita duka ini. Armin memilih untuk tidak memberitahunya dan pergi sambil menangis. Seperti halnya ayahnya, Armin meratapi bagaimana kondisi hidupnya yang dipenuhi kecanggungan dan rasa bersalah. Armin berlanjut mencari minuman, lalu dia pergi ke bawah jembatan untuk menyendiri. Kondisi sunyi seperti inilah yang Armin sukai. Dia hanya menatap orang lain yang sedang pesta ramai-ramai dari jauh. Sampai akhirnya dia tertidur hingga pagi. Tak lama kemudian dia terbangun di dalam mobilnya, tak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan lingkungannya. Dia pergi ke toko terdekat untuk membeli sebungkus rokok. Namun saat sampai, toko itu sangat sepi dan tak dijaga sama sekali. Dia memanggil pemilik toko namun tak ada respon. Di sana ada juga barang belanjaan yang sepertinya ditinggalkan begitu saja. Karena belum ada respon sama sekali, Armin pun mengambil rokok dan meninggalkan uangnya di meja kasir. Kemudian saat keluar, dia juga heran dengan lingkungan yang sangat sepi. Banyak kendaraan yang diparkir tanpa pemiliknya di pom bensin. Seperti di toko, banyak mobil dengan selang bensin yang masih menancap dan sepertinya ditinggalkan begitu saja. Karena cemas, Armin pun mengendarai mobilnya dan mengamati kondisi kota yang sangat sepi. Mobilnya pun berhenti karena banyak sepeda motor yang ditinggalkan begitu saja di tengah jalan. Armin turun untuk mengamatinya. Lalu dia juga melihat kapal diskotik malam tadi yang kini telah terbengkalai di sungai. Di sini Armin pun langsung panik dan dia dengan segera pulang.
Setelah sampai di rumah, dengan buru-buru dia mencoba masuk ke rumah, namun pintu itu terkunci. Tidak ada satupun yang merespon teriakannya, sehingga Armin pun menjebol pintu kaca itu dengan besi. Seperti lainnya, ayahnya juga menghilang. Armin dengan panik keluar untuk mencari ayahnya, tapi sepertinya sia-sia. Dia pun berlanjut memeriksa rumah Lothar, dan hasilnya sama, semuanya menghilang. Di sini Armin sedikit lega setelah menemukan anjing Lothar, yakni Cosmos yang sepertinya terlihat stres. Armin membawa Cosmos ke rumahnya, lalu dia berlanjut melihat kamar neneknya. Tapi anehnya, nenek yang telah meninggal itu masih terbaring di sana. Armin mencoba membuka ponsel untuk menghubungi pihak lain, namun sinyal mendadak hilang. Keran air tak menyala, menandakan bahwa semua kelistrikan telah mati. Sesaat kemudian, anjingnya mendadak berteriak. Lalu Armin menemukan bahwa dia terluka karena serpihan kaca pintu. Armin mencoba membantunya tetap hidup, namun pada akhirnya Cosmos mati. Hari pun mulai malam dan semuanya terlihat gelap. Armin mengambil senapan Lothar untuk berjaga-jaga, lalu dia berdiam diri di dalam kamar mandinya. Di sini Armin tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, sehingga dia menenggak beberapa obat serta alkohol, sampai membuatnya hampir mati keracunan. Paginya dia terbangun di kamarnya, lalu dia melanjutkan membersihkan bajunya yang kotor. Armin mandi dengan air minum yang tersisa, lalu dia menghampiri mayat neneknya tanpa sempat berpakaian. Di sini Armin memutuskan untuk membakar mayat neneknya di kamarnya menggunakan tumpukan buku dan bahan bakar. Saat rumahnya mulai terbakar, Armin kabur dan berpakaian di luar. Lalu dia bergegas keliling kota dengan mobilnya. Dia sampai di sebuah pabrik dan kondisinya sama. Armin melanjutkan perjalanan, namun terhalang oleh pintu tol yang tertutup. Armin pun membongkar semuanya dan menemukan lebih banyak mobil yang terbengkalai. Banyak kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba ditinggalkan begitu saja, menandakan bahwa semua penduduk pasti menghilang secara tiba-tiba. Armin menemukan mobil polisi mewah dan mobil itu masih berfungsi normal. Tanpa banyak pikir, dia langsung membawanya pergi untuk bersenang-senang. Dia naik mobil dengan ugal-ugalan, melintasi kota-kota yang sepi. Sampai akhirnya, Armin hampir saja menabrak mobil lain yang menghalangi jalannya di terowongan. Di sini dia mendengar pergerakan, namun ternyata itu adalah sepasang kuda yang terperangkap. Dia pun melepaskannya dan kembali berkeliling. Bulan-bulan berlalu, namun Armin tak kunjung menemukan keberadaan manusia dan kini dia tinggal di hutan. Armin mencari makanan segar dengan berburu, dan jika dia menemukan hewan yang berguna, ia langsung membawanya ke gubuknya untuk dipelihara. Kambing yang dia temukan itu langsung dia bawa ke gubuknya, dan di sini Armin telah menyiapkan kandang yang telah terisi oleh berbagai hewan. Gubuknya pun juga sederhana, dia membuatnya dari kayu dan jerami sebagai dinding. Menyadari bahwa sumber makanan akan habis, Armin bertani dengan bantuan kudanya. Dia berlanjut mandi di sungai dengan gembira, merasakan bahwa hidupnya kini lebih bermakna dan mandiri. Kehidupannya yang awalnya penuh keputusasaan itu, kini berbalik menjadi lebih giat dan penuh semangat. Dia dengan gembira menyayangi hewan peliharaannya dan juga memproduksi beberapa pakaiannya sendiri. Ketika malam, ketika dia menjahit, mesin dieselnya mendadak mati sehingga listriknya padam. Saat memeriksanya, bahan bakarnya mulai menipis sehingga dia harus berhemat. Armin menghabiskan malamnya dengan membaca novel. Lalu sesaat kemudian dia mendengar kambingnya yang menangis, yang ternyata sedang melahirkan satu anak. Esok harinya, Armin berlanjut ke sungai untuk memperbaiki kincir air yang sebelumnya dia rakit. Namun, karena keterbatasan tenaga, Armin malah tersapu ombak sungai yang cukup deras. Kebetulan sungai sangatlah dingin, sampai membuatnya sedikit demam. Untuk mencegah dirinya sakit, pria itu mencoba mengobati dirinya dengan menghirup uap panas. Namun bersamaan dengan itu, dia mendengar alarm berbunyi dan melihat bahwa anak kambingnya yang baru lahir itu dibawa pergi oleh seekor rubah. Di sini Armin marah dan langsung mengejarnya dengan senapan, namun upayanya sia-sia. Armin pun kembali dengan berat hati ke sisi ibu kambing. Dengan sedih, ia meminta maaf karena telah mengecewakannya. Namun sesaat kemudian, Armin mendengar suara anak kambing dari jauh, dan dia pun bergegas berpetualang dengan kudanya untuk mencari anak kambing itu. Armin keliling sampai kota, melihat bahwa kondisi kota telah berubah menjadi hutan liar.
dia pun mampir ke mall yang telah ditumbuhi semak belukar. Lalu dia mengambil beberapa makanan yang masih layak. Ketika melanjutkan perjalanan pulang, Armin melihat mobil asing yang terparkir dekat sungai. Rupanya membawa anak kambing itu lewat, lalu Armin langsung mengejarnya. Dia berhasil membidiknya, namun hewan itu menyerangnya hingga membuatnya terjatuh. Di sini, Armin berakhir tak sadarkan diri karena benturan. Ketika malam, orang misterius mendekat dan dia menemukan makanan dan tubuh Armin. Orang asing ini juga menemukan seekor anjing yang telah tewas. Keesokan harinya, Armin terbangun di tepi sungai dengan selimut termal yang menutupi dirinya. Di sini Armin bingung, ditambah lagi senapan andalannya juga menghilang. Tanpa mikir lebih dalam, dia mengambil kudanya dan kembali ke gubuk, sembari merasakan luka di kakinya itu. Sampai di rumah, Armin mengamati lukanya di cermin. Dia merasa bahwa ada orang lain yang menyelamatkan dirinya. Ketika malam hari, sebuah kendaraan mendekat ke gubuknya. Armin bergegas keluar untuk waspada. Ternyata kendaraan itu adalah kendaraan yang sama seperti yang dia lihat sebelumnya. Dan benar, ternyata penyusup itu adalah sosok wanita bersenapan, sehingga Armin pun tak berdaya di hadapannya. Armin menyerahkan senjata kayunya, dan wanita itu berkata menggunakan bahasa asing, mengatakan bahwa anjingnya telah tewas terbunuh. Ternyata hewan yang Armin bidik adalah anjing miliknya. Di sini wanita itu membiarkan Armin dan dia pun pergi. Keesokan paginya, Armin terbangun dari tidurnya. Suara berisik membuatnya terbangun, yang ternyata berasal dari halaman belakang rumahnya. Armin melihat bahwa wanita itu masih belum pergi dan menggeledah rumahnya. Sambil terbatuk-batuk, Armin melihat wanita itu mengambil salah satu ayamnya, lalu memotongnya. Namun fisik Armin semakin lemas, hingga membuatnya kembali tidur. Ketika bangun lagi, Armin melihat sepanci sup ayam yang telah disiapkan di sampingnya. Armin segera melahapnya dan menikmati masakan itu. Wanita itu mendekatinya, memperkenalkan diri sebagai Kirsi. Di sini Kirsi turut sedih melihat kondisi Armin, lalu dia juga mulai mengobati luka gigitan di kakinya. Sepanjang malam, Kirsi memilih tidur di truk van-nya. Namun saat malam, ketika Armin tidur, Kirsi memasuki gubuk, lalu dia berbaring di samping Armin. Di sini dia menatapnya sebentar lalu pergi, tak menyadari bahwa Armin hanya pura-pura tidur. Keesokan harinya, Armin mencoba memerah susu kambingnya. Lalu Kirsi datang kembali untuk mengganti balutan lukanya. Mereka berlanjut makan bersama dengan hidangan makanan kesukaan Armin. Kirsi bertanya mengapa dia memilih tinggal di satu tempat saat dia masih bisa menjelajahi tempat-tempat lain. Sebagai tanggapan, Armin mengatakan bahwa disinilah keluarganya berasal, sehingga dia tak akan pernah meninggalkan tempat asalnya. Ketika makan, Kirsi memperhatikan tatapan tajam pria itu. Ketika dia bertanya apakah dia sudah bertemu orang lain, di sini Kirsi mengatakan padanya bahwa hanya Arminlah satu-satunya orang yang dia temui. Kemudian Armin dengan tulus menyentuh lengannya, tapi Kirsi merasa terganggu dan menarik tangannya hingga dia pergi. Armin hanya diam, tak tahu harus berbuat apa lagi. Dia memilih melakukan aktivitas seperti biasa, seperti contohnya mengurusi bebeknya. Keesokan harinya, Kirsi datang mencarinya, mengatakan bahwa dia senang melihatnya baik-baik saja. Di sini mereka berdua pun bertatap-tatapan dan berlanjut memulai ronde pertama mereka dengan romantis. Setelah momen inilah mereka berdua hidup bersama. Semenjak kehadiran Kirsi, mereka menjadi sering pergi ke kota, dan ketika itu mereka mampir ke toko kaset. Di sini Kirsi mengambil kaset sepuasnya, sedangkan Armin memilih beberapa alat pemutar video. Mereka berdua berlanjut berkeliling kota untuk mengumpulkan sumber daya yang berguna, seperti contohnya bahan bakar. Mereka berdua semakin mesra sembari berjalan-jalan dengan kudanya. Menjelang malam, mereka belum juga selesai memanen kentang. Di sini, Kirsi bercerita tentang petualangannya, di mana dia mengelilingi dunia sendirian dengan mobil mewahnya, sampai akhirnya tersesat di Suriah. Kirsi dan anjingnya hampir mati di gurun pasir akibat kekurangan air. Namun berkat anjingnya, dia selamat. Di sini, Kirsi mengungkapkan bahwa tidak ada manusia lain di luar sana, sampai dirinya pun memutuskan untuk pergi ke Berlin. Di sini Armin mengatakan bahwa Berlin sangat membosankan dan dia menyarankannya untuk tidak pergi ke sana. Menurut Armin tak ada gunanya keliling dunia dan itu hanya membuang-buang energi.
Di sini menunjukkan bahwa mereka memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Armin lebih senang hidup di tempat, sedangkan Kirsi senang berpetualang. Esoknya, Armin pergi ke sungai untuk memperbaiki kincir airnya, dan kali ini dia berhasil membuat listrik bertenaga air. Kirsi dengan gembira datang membawakan hewan buruan. Namun Armin menyikapinya dengan dingin, mengatakan bahwa persediaan makanan mereka di lemari masih banyak. Hal itu sedikit membuat Kirsi jengkel, hingga dia menyeret buruannya itu sendirian. Malam harinya, Armin mematikan diesel sehingga membuat listrik padam. Kirsi dengan agresif marah, tapi Armin menunjukkan bahwa dia memiliki energi baru bertenaga air dan ini berfungsi dengan baik. Malam itu Kirsi sangat menghayati ketika dia menonton sinetron. Armin mencoba untuk romantis di sampingnya, tapi karena Armin kaku dalam hal merayu, Kirsi malah membentaknya. Armin dengan tenang keluar, lalu dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Dia memaksa Kirsi keluar rumah untuk melihatnya, lalu mereka berdua pun menyaksikan rusa raksasa yang sedang menatap mereka. Kirsi ketakutan, tapi sesaat kemudian rusa itu pergi. Ketika tidur, Armin mendengar suara tembakan. Dia bangun dan melihat bahwa Kirsi sedang menjaga rumah mereka. Di sini Kirsi nampak panik, khawatir jika ada hewan-hewan buas yang mendekat. Esok sorenya, pasangan itu bercinta di tepi sungai setelah berenang. Kirsi mendadak marah setelah dia menyadari bahwa kekasihnya itu tidak menggunakan pelindung selama ronde dimulai. Armin dengan santai mengatakan bahwa dia ingin memiliki anak, dan ini adalah awal yang baik untuk memulihkan semuanya. Sayangnya, Kirsi merasakan sebaliknya. Dia tak ingin melahirkan di tengah bencana seperti ini. Armin membalas bahwa dia menyukai dunia seperti ini. Lalu Kirsi menjawab bahwa Armin hanya menyukai bercinta, sembari dia pergi dengan kesal. Ketika Armin pulang dengan kudanya, dari jauh dia melihat Kirsi yang minggat menggunakan truknya. Malamnya, Armin kembali kesepian. Dia menyendiri sambil minum anggur dengan menyesal. Kemudian, dia menonton film romantis di laptopnya. Sebuah kendaraan besar mendadak parkir di halaman depan rumahnya. Armin memasuki truk van itu. Lalu dia melihat Kirsi yang menggendong seekor anjing. Kirsi dengan gembira menyebutkan bahwa truk itu kini menjadi rumah baru mereka. Kemudian pasangan itu duduk bersama, dan Kirsi menceritakan kisahnya tentang kekasih masa lalunya. Kirsi mengatakan kepadanya bahwa mantan kekasihnya selama 7 tahun telah menyembunyikan seorang putra darinya. Peristiwa itu cukup membuat Kirsi sadar bahwa lamanya kebersamaan tidak menjamin kenal seutuhnya. Setelah mengalami pengkhianatan seperti itu, Kirsi tak ingin mengulanginya lagi dan menolak untuk memiliki anak. Kemudian setelah bercerita, Kirsi mengundang pria itu untuk bergabung dengannya dalam misinya untuk berkeliling dunia. Tapi di sini Armin bertanya, bagaimana dengan rumah dan nasib hewan ternaknya? Di sini mereka berdua pun mengakhiri percakapan mereka. Malamnya mereka menemukan toko serba ada untuk mendapatkan perbekalan. Saat dia hendak kembali ke kendaraan, Armin mendadak menari di bawah lampu truk itu. Dia mengundang wanita itu untuk bergabung dengannya, mencoba merayunya agar betah tinggal bersamanya. Kirsi menyambut tariannya itu dengan gembira, dan mereka pun menari bersama. Di pagi hari, Armin mengemudikan van-nya untuk kembali ke rumahnya. Namun Armin sengaja mengarahkan truk itu ke sawah hingga membuat ban menancap cangkul. Ban pun bocor, membuat Kirsi marah karena besok dia akan pergi keliling dunia. Di sini Armin meyakinkannya untuk tidak pergi, tapi di sini Kirsi tetap saja menyuruhnya untuk mengganti bannya. Keesokan harinya Armin kembali setelah mengganti ban itu dan memberikan kunci kepada Kirsi. Armin bertanya padanya apakah dia akan kembali, tapi Kirsi hanya mengatakan padanya untuk tidak menunggunya. Armin bertanya kembali bagaimana jika Kirsi hamil nanti, tapi dia hanya diam dan berterima kasih karena telah melepaskannya. Ketika Kirsi akan pergi, Armin mendadak berubah pikiran, memutuskan untuk ikut bersamanya. Armin meminta waktu 5 menit untuk mengumpulkan kebutuhannya. Dia lari bergegas melepaskan hewan-hewannya. Namun pria itu mendengar gemuruh mesin, dan ketika dia melihat ke halaman, dia melihat Kirsi telah pergi meninggalkannya. Armin percaya bahwa Kirsi pasti akan kembali suatu saat nanti. Dan di sini film pun berakhir. Oke guys, begitulah rekapan dari film In My Room tahun 2018. Tentu kalian pasti banyak yang bingung dengan plot film ini, karena memang tidak ada yang dijelaskan di film ini. Mengapa manusia mendadak menghilang?
Mengapa film berubah dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris, dan mengapa pria yang awalnya tidak begitu kompeten, tapi entah bagaimana mendadak memperoleh banyak pengetahuan. Sampai di ending pun ada hubungan antara pria dan wanita yang pada akhirnya juga tak masuk akal. Kalau menurut pendapat Mimin, ini sebenarnya bukan film tentang fiksi ilmiah seperti pada umumnya, tapi lebih ke arah penggambaran karakter seseorang, tentang bagaimana dia memandang kehidupan dan orang-orang di sekitarnya. Armin adalah penggambaran pria yang putus asa di lingkungan sosial, merasa tertinggal, gagal merawat dirinya sendiri, tidak cocok dengan lingkungan, bersikap apatis hingga membuatnya tidak memiliki komitmen apapun. Dia membiarkan kehidupan mengalir begitu saja, datang dan pergi. Namun sifat itu berbalik ketika di pertengahan cerita, tepat ketika semua orang di lingkungannya menghilang. Armin merasa bersemangat hingga dia dapat hidup secara mandiri di hutan. Dia lebih bisa menyayangi hewan, sangat produktif, menyembuhkan lukanya sendiri, dan lebih bisa percaya diri. Bahkan Armin sendiri tak mau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan semua orang, menandakan dia menikmati kesendirian itu. Di akhir pun dia bertemu Kirsi, dan seperti yang digambarkan, mereka tak cocok satu sama lain, dan Armin pun membiarkannya pergi, walaupun Armin sendiri tahu bahwa dia akan hamil. Sosok Kirsi adalah penggambaran orang yang memiliki kepribadian sebaliknya. Kirsi mencoba mencari tahu dan ingin memulihkan bencana ini, sedangkan Armin sebaliknya. Pada akhirnya, Armin lebih nyaman dan leluasa saat dirinya sendirian. Terkadang dia membutuhkan pendamping, tapi dia tidak memberikan komitmen. Seperti judulnya, In My Room, yang artinya di kamarku. Penggambaran di mana seseorang lebih bersemangat saat sendirian dan kacau dalam urusan sosial maupun kebersamaan.